Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa dzikal karim wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda dalam Hasanah Ramadan 1442 Hijriah dalam sesi tausiah. Dan seperti biasa, 20 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk mendapatkan informasi ataupun ilmu berkaitan dengan agama Islam dan juga berkaitan dengan Ramadan. Dan seperti biasa, kami sudah bersama narasumber yang akan kami ajak untuk berdialog. Dan untuk kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yakni Kiai Haji Ahmad Junaidi LC-MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat menjalankan ibadah puasa juga kita di bulan Ramadan ini. Kita tahu bahwa beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Putri As-Salam Manado, yang juga adalah staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri Manado. Begitu kira-kira Ustaz ya. Oke. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, tema kita kali ini adalah keutamaan puasa. Ya, kita tahu bersama bahwa di dalam rukun Islam, puasa menjadi sebuah rukun yang ada dalam aturan agama Islam, dan itu menjadi sebuah hal yang wajib untuk kita laksanakan. Terutama kita mendapatkan satu bulan yang istimewa, yakni bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apa saja keutamaan dari puasa Ramadan ini? Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini dengan Ustadz Junaidi. Baik, kita bisa Ustadz bisa mulai menjelaskan tentang apa sebetulnya keutamaan puasa itu. Ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di antara keutamaan ibadah puasa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Yang pertama, hadis yang menyebutkan bahwa bunyal Islamu alal khams, bahwa Islam itu dibina terhadap 5 fondasi. Nah, salah satu di antaranya adalah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini adalah salah satu di antara rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Dan ibadah puasa yang kita laksanakan khususnya di bulan Ramadan ini adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Di mana Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ya, salah satu di antaranya orang yang tidak mau masuk surga adalah kata Nabi SAW, man ata'ani dakhal jannah. Jadi orang yang taat kepadaku itu ya akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan orang yang durhaka kepadaku itulah orang yang tidak mau masuk surga. Artinya kalau kita mengabaikan puasa Ramadan ini yang merupakan kewajiban kepada kita dan merupakan ketaatan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kita termasuk orang yang enggan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ya sebuah sebuah penjelasan yang insya Allah ketika orang berakal mendengar itu, ya kan, bahwa itu adalah sebuah penjelasan yang penuh harapan, begitu ya, bahwa jaminan surga itu sudah ada sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita nih, begitu ya Ustaz ya, tinggal kita ini yang mau melaksanakan perintahnya atau tidak. Nah, mengapa puasa menjadi penting begitu bagi seorang Muslim, Ustaz? Iya. Mengapa kita harus berpuasa atau mengapa jadi satu penting dalam agama kita? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lain agar bisa dosa-dosa kita ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya dengan ibadah puasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-shaimina was-shaimat. Ya, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, wal hafizuna ala furujihim wal hafizat, dan orang yang menjaga kehormatannya laki-laki dan perempuan, wazakirina, dan orang-orang yang berzikir laki-laki dan perempuan, a'adda lahum ajran kabira. Allah akan menyiapkan dia adalah magfiratan, ya, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang begitu besar. Kemudian
Nabi SAW bersabda, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, di mana Nabi mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara Allah agar dosa-dosa kita ini bisa diampuni lewat puasa. Baik. Ya, dengan cara ini dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa juga adalah merupakan tameng, ya, pelindung kita dari api neraka. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya, man shama yauman fi sabilillah. Siapa saja yang berpuasa sehari saja karena Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu nar jahannam, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka jahanam musirata mi'ata amin, sejauh 100 tahun perjalanan. Jadi sungguh luar biasa ya, ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan melindungi kita ya dari panasnya api neraka. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang berpuasa sehari saja karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuatkan atau menjadikan antara kita dengan neraka itu khandak. Ya, dibuatkan parit. Iya. Yang jauhnya kama bainas sama'i wal ard, sejauh langit dengan bumi. Iya. Jadi ini salah satu berita-berita gembira ya. Iya, berita gembira yang Rasulullah SAW berikan kepada kita bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan ini. Baik, baik. Ini ibadah puasa ini kan kita tahu juga dari ayat Al-Quran bahwa ibadah yang dilakukan oleh kaum, bukan hanya oleh kaum Nabi Muhammad, tapi juga kaum-kaum terdahulu. Ini apakah kemudian perintah puasa ini memang jadi sebuah bentuk ujian bagi manusia? Allah ingin melihat keseriusan keimanankah atau bagaimana, Ustaz? Sehingga kemudian ini bukan hanya diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, ini panggilan ya buat orang-orang yang beriman, ya, bahwa kita ini diwajibkan berpuasa sebagaimana halnya orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul, mereka pun diwajibkan berpuasa. Ya, dalam riwayat disebutkan bahwa yang pertama diwajibkan ibadah puasa, ada yang menyebutkan adalah mulai dari Nabi Adam itu sendiri, ada yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam, tapi intinya bahwa ini adalah ibadah yang diwajibkan kepada setiap hambanya. Ya, baik itu yang terdahulu sampai sekarang, tapi mungkin tata caranya mungkin berbeda. Ya, dengan ibadah puasa ini lagi-lagi diuji keimanan kita. Ya, jangan kita mengatakan saya ini beriman kepada Allah, tapi pas giliran kita disuruh berpuasa, ya kita tinggalkan. Ya, inilah satu bentuk keimanan kita diuji. Ya, karena ini juga akan bisa membuatkan mengangkat derajat kita. Ya, dengan puasa yang kita lakukan, dengan keimanan yang kita laksanakan, ya, dan inilah yang akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini Ustadz, puasa kan adalah ibadah personal begitu Ustadz ya. Jadi kalau sholat mungkin bisa terlihat, zakat bisa terlihat, ibadah haji bisa terlihat. Nah, puasa ini kan adalah ibadah rahasia begitu Ustadz ya. Sehingga kemudian ada yang menyebutkan ancamannya juga cukup besar. Begitu. Mungkin bisa Ustadz jelaskan mengenai hal ini. Iya. Jadi ibadah puasa ya adalah merupakan ibadah rahasia, ya, yang tahu hanya kita dengan Allah. Ya, salah satu bentuk ya rahasianya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits qudsi, bahwa kullu amali ibni adama lahu illa asyam, bahwa semua amal ibadah yang dikerjakan oleh manusia adalah untuknya kecuali puasa. Iya. Wa ana ajazi bihi. Iya. Puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li. Puasa itu adalah milik saya. Jadi salah satunya ibadah yang menisbahkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ibadah puasa.
Bahkan dikatakan wa ana ajazi bihi, sayalah yang akan berikan balasan secara langsung. Masya Allah. Iya, berikan balasan berarti para ulama mengatakan li syarfihi wa mahabbatihi. Karena begitu mulianya ibadah puasa, kecintaannya ibadah puasa, wa dhuhuru ikhlasi subhanahu wa ta'ala, dan ini salah satu ibadah yang bisa menampakkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena tidak ada bentuknya. Baik. Ya, bagaimana bisa orang menilai kita ini berpuasa atau tidak? Iya, kalau ibadah-ibadah yang lain seperti salat, atau kita mungkin baca Quran, ya, atau kita berinfak, itu semua ada bentuknya. Baik. Ya, bisa dilihat. Ya, tetapi ibadah puasa, apakah ketika kita lagi malas-malasan, loyo, atau mungkin sering meludah, ini mungkin puasa tidak. Ya, jadi yang bisa menilai kita berpuasa atau tidak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh kalau kita berwudu, ya. Berwudu, siapa yang lihat? Siapa yang mengetahui kalau di sisi ketika kita berwudu kita juga menghirup air, kita meminumnya, tidak ada yang lihat. Iya, tapi karena puasa yang kita lakukan satu ibadah, ya maka itu kita tidak lakukan. Iya, karena kita merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah lekat bahwa puasa itu adalah rahasia. Iya, yang tidak akan diketahui oleh orang lain kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita kembali kepada aturan fikih begitu Ustaz ya. Mungkin sedikit bisa Ustaz berikan penjelasan soal ini kan puasa ini kan terkadang kita dihadapkan di situasi yang cuaca yang tidak menentu, misalnya panas dan sebagainya. Apakah memang ada aturan kelonggaran gitu Ustaz dari secara fikihnya ketika misalnya kita diterik matahari yang sangat panas, karena saya yakin agama ini tidak akan mempersulit umatnya, kayak gitu. Apakah memang benar-benar kita tidak ada kemungkinan untuk bisa sedikit, karena kan puasa ini sepertinya anjuran untuk menahan sesuatu dari kesenangan, dari kenikmatan begitu kan. Nah, ketika dihadapkan sebuah situasi yang misalnya seperti panas terik dan sebagainya, apakah kita tidak bisa sama sekali untuk misalnya menyiramkan air, atau ketika berwudu sedikit berkumur-kumur untuk menyegarkan tenggorokan dengan niat seperti itu, apakah itu bisa membatalkan Ustaz? Iya. Dari setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita tentu ada ruksa. Ya, ada keringanan-keringanan yang diberikan kepada kita. Salah satu contoh adalah ibadah puasa. Situasinya yang begitu panas. Ya, ketika kami dulu kuliah di Al-Azhar itu di Mesir, memang juga panas, sampai 50 mungkin ya, sampai 45, 47 derajat begitu panasnya. Masya Allah. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi SAW ketika berpuasa di tengah padang pasir. Ya, mereka kebanyakan para sahabat itu menyiramkan tubuhnya, bahkan mandi, untuk meredah panas yang ada di tenggorokan itu. Dan juga tidak ada larangan bahwa ketika kita berpuasa kita berkumur-kumur. Tidak ada larangan Ustaz, tidak ada larangan kita bercuci muka untuk menyegarkan wajah kita dan sebagainya. Apa bedanya ketika kita berwudu? Berwudu, tapi dengan niat menyegarkan Ustaz. Tidak masalah. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Jadi bukan niat untuk membatalkan. Oh, baik. Ya, bedakan ya. Kalau menyegarkan untuk bagaimana kita. Kita ini beribadah mau enjoy, mau enak, tidak menyiksa kita. Baik. Maka silakan kita cari tempat yang dingin, yang ber-AC. Silakan. Lagi-lagi itu ujian buat kita. Masya Allah. Tetapi dengan seperti itu tidak membatalkan puasa kita. Bahkan kita diperbolehkan untuk berenang. Berenang. Oh, berenang boleh ya, karena silakan. Banyak anggapan orang bahwa mendapatkan kenikmatan seperti di air kan dingin gitu Ustaz ya. Itu mengurangi nilai ibadah gitu katanya. Itu bagaimana Ustaz? Tidak sama sekali. Tidak ya. Yang penting segala rukun-rukunnya, syarat-syaratnya bisa dilaksanakan, kemudian tidak membatalkan, tidak menghirup air itu sendiri. Saya rasa itu tidak bukan sesuatu hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Baik. Apalagi kalau mungkin pekerjaan kita adalah sebagai nelayan, menangkap ikan, silahkan. Atau misalnya kuli bangunan begitu ya Ustaz ya, yang kemudian butuh mereka mengeluarkan tenaga yang besar. Betul. Karena yang penting tidak masuk di tenggorokan kita. Baik. Bahkan seorang ibu, seorang koki
ketika Memasak, memasak-masak kan bisa dirasakan dengan lidahnya. Oke. Iya, Iya. tapi dengan tidak di tenggorokannya, tidak menelang. Jadi langsung dikeluarkan lagi Iya, gitu ya. Oke. sama juga ketika kita berwudu kan kita merasakan ini airnya. Air masuk di mulut gitu. Iya, masuk Tapi mulut. jangan sampai ke dalam. Ya, tinggal kita berhati-hati. Oke, baik. Ya, jadi ada namanya ihtiyat, kehati-hatian kita jangan sampai itu melalaikan kita sehingga airnya masuk Ke iya, tenggorokan. ke tenggorokan kita. Dan itu hanya membatalkan. Iya, Baik. sudah pasti. Sudah sudah pasti itu. Baik Ustaz, kita kembali ke hukum-hukum tentang puasa ini ya. Di kalangan masyarakat kita kan terutama perempuan nih kadang-kadang banyak halangannya nih ya. Ya. Mereka banyak misalnya yang melahirkan, yang bulanannya, haid dan sebagainya. Dan itu terkadang mereka tertahan membalasnya sampai bertahun-tahun nih Ustaz. Iya. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Yang namanya utang puasa itu tetap dilaksanakan. Ya, Ya, apakah dia sudah tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun, tetap harus dibayarkan. dibayar. Tetapi sebahagian ulama menyebutkan bahwa kalau puasanya itu sudah lewat setahun Iya. atau mungkin 2 tahun, maka puasa itu tetap dibayarkan dan ditambahkan dengan membayar fidyah. Fidyah. Ya, memberi makan. Iya, ini mungkin salah satu bentuk sanksi yang diberikan kepada mereka yang sering menunda-nunda utang puasanya. Baik, ya. Iya, tapi pada intinya itu tetap dibayarkan. Jikalau mereka meninggal dunia, Iya. maka itu harus digantikan oleh ahli warisnya. Dalam bentuk Iya, puasa. tetap puasa ya. Tetap puasa. Subhanallah. Iya, Oke. makanya ini bukan Hal yang perkara yang perkara mudah. Baik. Iya, walaupun ini memang kita berpuasa dengan santai, dengan Santai. bahagia, Iya. tapi juga kewajiban kita harus dilaksanakan, yaitu jangan sampai kita Lalai. tidak lalai dan meninggalkan hutang-hutang puasa kita. Iya, jadi ahli waris kita nanti Iya. bukan hanya menanggung hal yang lain gitu ya. Makanya sebaiknya Iya. kalau kita punya hutang puasa itu dicatat. Baik. Iya, bukan cuma pinjaman uang atau harta, tetapi puasa itu juga harus dicatat bahwa kita sudah meninggalkan puasa Ramadan di tahun ini, berapa hari, kemudian kita simpan dengan baik. Ketika nanti kita meninggal, ya nanti ahli waris kita nanti bisa melihatnya. Oh iya, Masih ada berapa lagi Iya. gitu ya, ayah atau ibu kita. maka kewajiban ahli waris untuk menggantikan puasanya. Baik. Bagaimana dengan sudah tidak terhitung Ustadz? Atau sudah kelupaan, namanya manusia kan sudah tidak terhitung lagi. Iya. Bagaimana kemudian membalas atau menyelesaikan hutang itu? Ya, Ustadz? kita perkirakan saja. Oke. Ya, berapa puasa ditambah dengan puasa sunnah yang Sunnah. lainnya. Iya. Karena puasa sunnah ini ya fungsinya adalah untuk menyempurnakan puasa-puasa yang tertinggal yang kita tidak tahu sama sekali. Oke. Iya, jadi sebagai Penambal. penambal Iya. iya ibadah wajib kita. Iya, makanya diperbanyak puasa sunnah. Ya, ada pun puasa wajib yang pernah kita tinggalkan dan tidak terhitung sudah berapa banyak. Ya, selain kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa perkirakan. Oke. Tapi Iya. tetap Iya. niatnya harus membayar. Iya, Oke. betul. Iya. Baik. Dan tidak bisa diganti dengan fidyah itu ya tadi ya Ustadz. Iya. Ya, itu hanya untuk khusus beberapa perkara saja. Iya, ya. kecuali kalau kita sudah umur yang sudah tua, ya kemudian ternyata dihitung-hitung ada puasa yang pernah kita tinggalkan di masa muda, maka dibayar dengan fidyah. Oke, baik. Iya, karena kita tidak mampu lagi untuk berpuasa. Iya, makanya sebelum tua, Iya, sebelum tak mampu lagi, kita Betul. masih jatuh hukum wajib membalas itu ya. Iya, Oke, baik. Nah, saat ini kita di keseharian kita di bulan Ramadan ini kan ada istilahnya berbuka bersama begitu ya. Bahkan sekarang generasi muda kita nih tampaknya menjadi tren begitu Ustadz ya, ngabuburit dan sebagainya. Ustadz melihat fenomena ini apakah bisa mengurangi nilai-nilai ibadah puasa karena ya terjadi maghribnya kelewatan gitu. Auzubillah, bahkan ada mungkin yang udah nggak bermaghrib lagi di Ustadz, hanya puasanya saja, berbukanya saja yang jadi tujuan. Gimana Ya. Ustadz ya? perlu kita tahu bahwa puasa ini adalah suatu ibadah. Ya, makanya ketika kita beribadah, maka kita harus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan perkara yang main-main, ya bukan perkara yang sepele, tapi ini karena adalah ibadah, bahkan ini adalah merupakan kewajiban, maka kita harus mentaati semua aturan-aturan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita.
Baik. Ya, seperti ketika kita sahur, ya dengan waktu yang sudah ditentukan, kemudian di waktu buka puasa pun juga apa namanya Sudah ada kita waktunya. sudah ada waktunya. Termasuk etika-etika yang kita lakukan ketika kita berpuasa. Baik. Ya, jangan mentang-mentang bahwa saya ini kuat, ya saya boleh ke sana kemari, kemudian segala bentuk syubhat, larangan-larangan dilanggar Iya. ketika dia berpuasa. Nah, ini diibaratkan hanya seperti hanya orang yang menahan haus dan lapar saja. Baik. Ya, tidak ada yang didapatkan sama sekali. Ya, hanya fisiknya saja. Fisik saja Ya, yang berpuasa. fisiknya, tapi di segi rohaninya dia kosong. Baik. Ya, makanya kita selalu berdoa kepada Allah ya agar kita ini dimudahkan untuk beribadah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, kita memohon kepada Allah agar kita dibantu, ditolong dalam hal mengingat kepadanya, dalam hal kita beribadah dan sebagainya. Ya, jadi tidak bisa mengandalkan bahwa saya ini kuat. Ya, maka Tetap minta pertolongan. minta pertolongan kepada Allah, kita diberikan kemudahan. Baik, oke Iya. Ustadz. Baik Ustadz, ini kita langsung saja closing statement untuk tausiah Hasanah Ramadan kali ini. Mungkin ada yang pesan-pesan penting yang perlu Ustadz sampaikan pada pemirsa TVRI di rumah. Silakan Ustadz. Ya, para pemirsa yang berbahagia, bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang wajib. Maka oleh karena itu salah satu bentuk ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan ibadah puasa. Karena ini juga adalah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya, yaitu beribadah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dia tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, salah satu ibadah ya yang diinginkan, yang diperintahkan ya oleh Allah dan Rasulnya adalah ibadah puasa. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini mari kita sempurnakan ibadah puasa kita. Mari kita berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain, agar di bulan Ramadan ini betul-betul kita mendapatkan keberkahan, ya mendapatkan keistimewaan yang sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika kita berpuasa tentunya kita akan mendapatkan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa mari kita mempergunakan momen yang luar biasa ini, apalagi di saat masih pandemi ini, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita lengah di saat-saat seperti ini. Justru kita kuatkan sisi ibadah kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan ibadah-ibadah, doa-doa kita yang kita panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Ahmad Junaidi atas waktunya, atas ilmunya. Salam buat anak-anak santri Putri Assalam. Semoga semuanya sehat walafiat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Baik. Terima kasih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada sudah mengikuti Hasanah Ramadan 1442 Hijriah. Kami berharap apa yang kita bicarakan kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Semangat tetap menjaga iman dan imun dan tetap istiqomah dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.